Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Ijtanibul kibra. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijtanibul kibra fa innal 'abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqula Allah ta'ala lil malaikati uktubu 'abdi hada fil jabbarin. Bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibul kibra, hindarilah penyakit sombong. Fa innal abda, maka sesungguhnya seorang hamba la yazalu, menjadi selalu sombong, hatta yaqulallahu, sehingga Allah berfirman li malaikati, kepada para malaikatnya, uktubu abdi, tulislah hambaku ini, hadza fil jabbarin, dalam golongan orang-orang yang zalim, yang memaksakan kehendak, yang menghardik kepada orang-orang lemah seperti Fir'aun dan Qarun. La ilaha illallah. Sombong itu adalah ta'zimul mar'i nafsahu wastihqar ghairih. Orang mengagungkan dirinya dan meremehkan yang lain, itu sombong. Dirinya dihebat-hebatkan, orang lain direndah-rendahkan, itu namanya sombong. Wa adnal kibri, orang paling minimalnya sombong itu, saudara, an yara nafsahu khairan min ghairi, melihat dirinya, menilai dirinya lebih baik daripada selainnya. Itu madhabnya iblis. Iblis itu menyatakan ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam. Ketika kamu merasa lebih baik, lebih alim, lebih kuat, lebih hebat, lebih, berarti sudah ada penyakit sombong. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulul jannah man kana fil qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, enggak masuk surga kalau masih ada tersisa di hati tadi itu seberat satu atom, satu butir debu daripada penyakit sombong. Wakif segunung sombongnya. Sebutir debu aja enggak masuk surga. Berarti surga itu tempat orang yang tawadhu. Sedangkan neraka adalah tempat orang-orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kan dikatakan ijtanibul kibra, hindari penyakit sombong. Sombong itu kibir, saudara. Tapi kalau orang tadi itu jalannya congkak, main perintah sana, perintah sini, itu namanya takabur. Takabur itu satu sikap atau ucapan yang dia itu muncul daripada penyakit sombong. Paham nih ya? Nah. Fa innal abda la yazalu yatakabbar. Nih. Kalau hamba tadi itu selalu bersikap sombong, maka Allah menyatakan kepada malaikat, tulis ini golongan nanti kumpul sama orang-orang jabbarin, orang-orang yang zalim. Nanti di neraka di hari kiamat kumpul sama Fir'aun, sama Qarun, sama Namrud. Hati-hati. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, saudara. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhrigal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan kamu itu memalingkan pipi kamu untuk manusia. Kalau menghadap manusia itu senyum, hargai, perhatikan. Siapa ini? Budak? Siapa ini? Binatang?
di hadapan kamu. Yang sopan, hargai. Jangan kamu malingkan pipi kamu kepada untuk manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu itu berjalan di atas bumi dengan congkak. Siapa kamu? Innaka lan takhriqul ardh. Kamu itu tidak punya kemampuan melobangi bumi. Bumi bulat, kamu lobangi sampai tembus, bisa? Nggak bisa. Walan tablughal jibal tula, dan kamu tidak mungkin badan kamu akan setinggi gunung. Kecil. Kamu itu kecil. Nanti kalau dilihat dari gunung seperti semut kecilnya. Siapa manusia ini? Wa khuliqal insanu dhaif. Lalu manusia itu lemah kok. Sedikit aja otaknya ada kesumbatan stroke. Sedikit aja jantungnya ada sumbatan, udah nggak mampu apa-apa. Manusia itu lemah, Pak. Mike Tyson itu kalau kena muntaber sama enti tinju galah. Nggak kuat manusia ini. Kan itu, dengarkan baik-baik. Ketika manusia itu merasa hebat dengan kekuatannya, Allah akan buktikan dia lemah. Ketika manusia itu sombong dengan kekayaannya, Allah akan buktikan bahwa dia fakir, nggak punya apa-apa. Ketika manusia tadi itu adalah merasa hebat dengan kekuasaannya, Allah jadikan dia terhina. Hati, Allah Maha Bisa. Bisa menjadikan kamu kaya sekarang, bisa besok menjadi melarat. Bisa menjadikan kamu sehat sekarang, bisa menjadi sakit. Bisa menjadikan kamu sekarang hidup, bisa mati. Hati, ya. Karena itu tawadhu. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah puji orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan tawadhu, ya, enggak boleh sombong, ya. A'udzubillahi min dzalik. Ayah, membayar tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam ij'alu akhir salatikum bil laili witra, rawahul Bukhari. Qala Rasulullah SAW, ij'alu akhira salatikum billaili witran, rawal Bukhari. Ij'alu, kata Nabi, jadikan akhira salatikum, akhir salat kamu billaili, di malam hari, witron, salat witir. Liman ya'taqid annahu yagumul lail. Bagi orang yang yakin dia bisa qiyamul lail, jadikan salat witirnya adalah yang terakhir di malam hari. Tapi kalau anak nggak mungkin qiyamul lail, ngantuk ini sudah jam 2 ini atau jam 1 ini, khawatir kebabas, sebelum tidur salat witir. Sebelum tidur salat witir, ya, boleh, ya, sebelum tidur salat witir, dan itu amalan sebagian para sahabat, ya, karena salat witir ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah adalah wajib. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yutir falaisa minna. Yang enggak salat witir bukan golonganku, kata Rasulullah. Dan itu salat witir, Pak. Salat witir itu dilaksanakan adalah setelah salat Isya, sebelum subuh. Setelah salat Isya, sebelum subuh. Kalau musafir jamak takdim tetap boleh walaupun di waktu maghrib. Walaupun di waktu maghrib, tapi afdolnya sholat witir itu sholat terakhir. Sholat witir itu adalah sholat terakhir di waktu malam. Kenapa? Karena Allah menjadikan sholat maghrib itu adalah sholat witirnya siang. Coba, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, ganjil genap semuanya. Asar 4 rakaat, Isya 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat. Seakan-akan siang hari ditutup dengan witir salat maghrib, malam hari sebelum subuh tutup dengan salat witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, senang dengan yang witir. Artinya ganjil 1. Allah itu esa, senang dengan perbuatan yang witir. Laksanakan sholat witir. Afdolnya sholat witir 11 rakaat.
Minimalnya sholat witir menurut madhab Syafi'i itu adalah 1 rakaat. Tapi madhab yang lainnya 3 rakaat. 3 rakaat. Ada yang melaksanakan 2 rakaat kemudian salam diteruskan 1 rakaat. Ada yang menyatakan 3 rakaat seperti sholat maghrib. Yang terakhir yang 3 rakaat. Yang sebelumnya bagaimana? Terserah mau baca apa. Terserah. Ya, inti mau menghatamkan Quran juga boleh. Faham ya? Kalau mampu. Kalau enggak, yang 3 rakaat terakhir setelah Fatihah baca Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua, rakaat kedua setelah Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Naam. Bagi orang yang dia tadi itu sudah sholat witir, jangan sholat witir lagi. Sebelum tidur sholat witir, nggak usah sholat witir lagi. Sholat sebelum itu sholat witir 3 rakaat. Kemudian malam hari sholat witir 3 rakaat. Jadi 6, nggak witir lagi nanti. Lah kalau mau menggenapi nggak ada masalah. Sholat witir sudah 3 rakaat. Ana kalau mau sempurna kan berarti 11 rakaat. Tak tambahi 8 rakaat, nggak apa-apa. Tapi jangan ganjil-ganjil lagi. Ganjil dengan ganjil akan menjadi genap. Karena itu dikatakan la witroni fi lailatin. Nggak ada 2 witir dalam 1 malam. Kenapa? Karena ganjil dengan ganjil sama dengan genap. Nah, sama dengan genap. Disempurnakan dengan syafa'. Disempurnakan dengan genap begitu. Paham ya? Ayo, bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Rawahul Bukhari. Qala Rasulullah SAW, ij'alu jadikan min salatikum daripada sebagian salat kamu, min litab'id min ba'di salatikum, fi buyutikum ada di rumah kalian. Rumah ini dibuat sholat karena sholat itu nur, sholat itu adalah cahaya. Wala tattakhidhu, jangan kamu jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, kuburo, seperti kuburan. Kenapa? Kuburan tidak dibuat sholat. Ada larangan sholat ada di kuburan. Rumah kamu jangan seperti kuburan, serem jadinya. Karena itu sholat ada di rumah, yang dimaksud sholat sunnah. Sallu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat sunnah di rumah. Sesungguhnya paling afdolnya sholatnya seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib berjamaah ada di masjid. Ya. Ada beberapa sholat itu sunnahnya juga ada di masjid, saudara. Contoh, sholat yang dianjurkan berjamaah itu di masjid, sunnahnya. Sholat id, masjid. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf, masjid. Sholat khusuf, masjid. Ada sholat juga yang disunnahkan ada di masjid. Ya, sholat ihram. Ya, kalau bagi orang umroh atau haji, sholat ihram di masjid. Sholat tawaf, habis tawaf ya di Masjidil Haram, bukan di hotel. Afdalnya di masjid. Atau orang i'tikaf. Sekarang misalnya kamu ada di masjid ini, sholat sunnah, ya sholat sunnah di masjid. Karena kamu i'tikaf ada di masjid. Kamu i'tikaf ada di masjid. Ya, atau
untuk menghidupkan masjid. Masjid ini kosong semuanya, nggak ada orang nanti ini. Dibuat hizib ada di masjid untuk ihya'il buq'ah. Salat ada di masjid. Ya, demikian salat duha afdalnya di masjid. Untuk salat duha afdalnya ada di masjid, atau kesunahan hari Jumat. Ada di rumah qobliyah tu Jumat baru ke masjid. Ya telat. Paham ya? Kalau untuk salat sunnah hari Jumat ada di masjid. Ya. Atau orang yang saya ini kalau berangkat ke masjid karena saya tua, itu waktunya sampai 30 menit. Sambil nunggu sholat. Lah kalau sholat ada di rumah kembali ke masjid, wah ini fawat. Insya fawatul jamaah. Berarti nunggu ada di masjid sambil sholat sunnah. Atau sholatus safar, baik itu gudum atau insya mau berangkat musafir, atau datang daripada safar, sholat ada di masjid. Ya. Atau sholat istikharah di masjid, atau qabliyatul maghrib. Kenapa? Kalau ada di rumah berangkat ke masjid bisa kehilangan nanti waktu fadilahnya. Qabliyatul maghrib ada di masjid. Demikian juga ba'diyatul maghrib. Ya, karena khurujan min khilaf, karena ba'diyah itu juga keluar dengan keluarnya waktu sholat. Bagi gol jadid itu waktunya singkat. Ya. Nah, jadi begitu saudara, rumah ini harus dibuat sholat. Nginte orang Indonesia lagu India, paham ya? Nanti lagu Barat. Apa sih ini? Nggak ngerti. Pokoknya senang cendang cendung. Buat sholat. Biar tenang. Rumah yang dibuat berzikir itu akan menjadi satu ketenangan. Al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama'i kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Kalau kita melihat langit di malam hari, ada bintang-bintang yang bersinar. Malaikat yang di langit melihat bumi gelap, tapi ada titik-titik sinar, yaitu rumah yang dibacakan Al-Quran. Apalagi Qur'annya dibaca dalam sholat, pahalanya lebih, saudara. Pahalanya lebih. Karena itu, jadikan rumah itu adalah juga tempat ibadah. Jangan jadikan seperti kuburan. Wala tattakhiduha qubura. Jangan kamu jadikan sholatnya kamu itu seperti kuburan. Buat sholat, gitu ya. Buat sholat. Fadal, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'a al-mubiqati. Langsung, jangan dipotong-potong, langsung. Asyirka billah. Ijtanibu sab'al mubiqat, gitu. Ijtanibu sab'al mubiqati. Asyirka billahi was-sihra wa qatlan nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklar riba wa akla malil yatimi wa tawalli yawmaz zahfi wa qatfal muhsanatil ghafilatil mu'minati. Rawahu syaikhan. Masya Allah. Qala Rasulullah SAW, ijtanibu, hindarilah as-sab'al mubiqat, 7 perkara al-mubiqat, al-muhlikat, yang membuat celaka. Ini dosa besar nih semuanya. Ini kabair ini berarti. Ini dosa besar. Tinggalkan ini 7 dosa besar yang membuat celaka. Tahu celaka enggak maksudnya? Celaka itu masuk neraka. Su'ul khotimah. 7 ini hindari. Apa? Pertama, ini yang paling bahaya, asyirka billah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah syirik beneran, ini masuk neraka selama-lamanya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Adapun selain syirik, itu adalah fi masyiatillah, terserah Allah. Bisa Allah memaafkan dosa, bisa Allah tadi itu tetap menyiksa orang tadi itu ada di neraka, tapi tidak selama-lamanya dia akan masuk ke surga karena dia menjadi orang beriman. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi.
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni disyirikan Allah dengan yang lain Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika masya, tapi Allah mengampuni selain syirik man yasha, orang yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang tidak dikehendaki untuk diampuni, ya disiksa. Nah, ya disiksa. Karena itu tidak boleh orang putus asa karena dosa, hatta menjulang ke langit dosanya. Nggak boleh orang putus asa. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Yabna Adam, law balaghat dunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, laghfartuk. Wahai manusia, kata Allah, seandainya dosa kamu menumpuk sampai nyundul langit, sampai menempel ada di langit, bisa dibayangkan bumi dengan langit. Setelah itu kamu istighfar, tak ampuni semua itu dosa semuanya. Lau ataitani biqirabil ardi dunuban la ataituka biqirabiha maghfiratan. Seandainya kamu datang kepada aku membawa seisi bumi dosa. Tahu isinya bumi apa? Pasir. Berapa miliar itu pasir? Batu, berapa miliar itu batu? Pohon-pohon berapa miliar? Daun-daun berapa? Binatang-binatang berapa? Bulu-bulunya ada berapa? Ikan di lautan ada berapa? Sisik ikannya ada berapa? Cacingnya, kemudian binatang ungasnya, ayam, bulunya, semuanya hitung itu. Seandainya kamu tadi itu datang kepada aku dengan sepenuh bumi dosa, maka aku ampuni kamu dengan, aku berikan kepada kamu ampunan sepenuh bumi juga. 0. Alhamdulillah. Nah, hati-hati syirik kepada Allah. Yang kedua, wasihra, sihir. Hati-hati, jangan sampai sihir. Alhamdulillah. Ini sihir ini kadang-kadang orang nggak sadar, Pak. Di antaranya sihir itu bentuknya adalah istikhdamul jin. Minta bantuan jin, itu termasuk bagian sihir. Hati-hati loh ya. Walaupun dengan bacaan. Nggak boleh gitu. Ada apa minta bantuan jin? Loh, ente punya Allah Maha mendengar. Ente kalau mau tawasul nggak perlu jin. Aulia, Anbiya, Nabi Muhammad, Quran, amal soleh, orang-orang soleh, gitu Pak. Ada apa dengan jin? Dengarkan baik-baik. Ketika hati kamu ta'aluk dengan jin, kamu akan menjadi orang hina, memuliakan sesuatu yang tidak mulia. Tuh lihat orang kalau sudah ta'aluk sama jin, keris itu loh, dimandi kembang, padahal orangnya juga mandi kembang. Anaknya tidak dimandi kembang, kerisnya tidak mandi kembang. Ya. Keris dimulia-muliakan. Tombak itu dimulia-muliakan. Ya. Besi kuning dimulia-muliakan. Kul bunte dimulia-muliakan. Iya kan? Kan begitu kan? Sesuatu yang tidak berharga dimuliakan. Ini kalau orang ikut sama jin, nggak usah ikut jamaah tingku sama Nabi. Ikut bimbingan dengan aulia Allah. Ada apa? Gitu ya. Nggak usah begitu. Kamu manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok gitu hal-hal yang gitu. Akhirnya kamu menta'zim al-muhaggarat. Kamu menta'zim yang tidak perlu ditakdim. Inti kalau sholawat disebut Nabi tidak sholawat sama kul buntek cek nemen nih. Paham ya? Nggak usah gitu-gitu, saudara. Kuning ini kalau dibacok tidak mempan ini. Tidak tembus ini dengan pedang ini dibawa. Masya Allah Pak, nggak tembus sama pedang Pak. Tapi matinya gara-gara nyamuk, kena demam berdarah. Ngeletek kan? Nggak kedot. Nah, nggak usah gitu, nggak usah gitu. Tawakal sama Allah.
Gitu ya. Hati, jangan sampai kamu tadi itu sihir, ya, melakukan sihir. Wa qatlan nafas, membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh. Tapi ada yang boleh dibunuh, Pak. Kenapa? Oh, dia pembunuh, kena kisos. Oh, dia sudah kawin tapi masih zina, dirajam itu. Dirajam tadi itu. Oh, dia tadi itu adalah ini yang tidak boleh. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Enggak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq. Kalau bil haq boleh, seperti qisas, seperti rajam, itu bil haq, tapi itu adalah dengan keputusan pemerintah. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq. Nah, seperti bughah, membunuh bughah tadi itu ya, orang menentang pemerintahan yang sah. Wa aklar riba dan makan riba, hati-hati. Hati-hati, ini banyak dientengkan sama orang. Ini termasuk sebab su'ul khotimah. Ini muhlikat. Apa sih maknanya riba? Dengarkan baik-baik. Riba itu adalah kullu qardin jarra naf'an. Semua utang piutang yang mendatangkan manfaat. Utang 100 juta bayar 120, riba. Yang ngutangi, yang utang, yang jadi saksi pegawainya semuanya dilaknat. La'anallahu aklir riba wa mukilah wa syahidah wa katibah. Tapi ini akadnya itu hilah. Laisa dinullah bil hiyal, bukan orang menjalankan agama Allah dengan pinter-pinteran hiyal. Itu bukan ahli fikih, ahli hilah. Bukan faqih, itu bukan ustadz yang ngajarkan yang benar kalau ngentengkan ajaran agama. Terus bagaimana? Ajari al-aslam, thariqus selamat, jalan selamat. Jalan selamat itu ihtiyat, waro. Begitu Pak, nggak boleh diajari menyalahgunakan hukum. Itu namanya hila, nggak boleh itu. Haram Pak, hila itu. Hila itu haram. Ngajari supaya nggak kena zakat. Nanti sebelum 1 tahun hibahkan sama istri kamu. Nanti istri kamu menghibahkan kepada kamu. Wes, ndak memiliki selama haul. Loh, ini ngajari orang untuk keluar dari kewajiban ini. Nggak boleh begitu. Wah, apalagi masalah kawin. Anu aja, ikut madhab ini. Nggak pakai wali, nggak pakai saksi, ikut madhab ini. Ini minta dijahit mulutnya Ustaz Mal begini nih. Bukan begitu jadi orang yang alim. Orang yang alim sekarang ini orang yang pinter khila walaupun pakai gol dhaif. Enggak boleh begitu. Karena itu Allah memuji alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana, ngikuti yang paling bagus, yang paling selamat, al-aslam. Bukan fayattabi'una ad'afa, cari gol-gol, ngikuti yang paling dhaif. Hanya untuk kepentingan nafsu, enggak boleh begitu. Enggak boleh ya. Kalau ada istighfafiddin ini dosa. Karena itu awas, hati-hati bagi yang berfatwa makan harta apa namanya? Termasuk riba itu saudara masalah emas. Emas sama emas itu ndak boleh tafadul. Ndak boleh tafadul kalau satu jenis. Perak sama perak juga begitu, ndak boleh tafadul. Emas Indonesia ditukar dengan emas Amerika, Indonesia 2 kilo, Amerika 1 kilo. Riba. Kecuali kalau akadnya berbeda. Saya jual emas yang Amerika ini sekian, kamu beli, nanti kamu tadi itu menjual emas Indonesia dengan harga sekian, saya beli. Begitu. Filmat umat juga begitu, nggak boleh. Madu Hadramut dijual dengan madu Indonesia. Indonesia sak curiken ini
misalnya 1 kilo. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Iya, jual aja madu ini sekian, ini sekian. Dibeli sendiri-sendiri 2 akad. Nah, itu nggak ada masalah. Ya, termasuk duit. Ya, duit anyar ambil duit lawas. Itu kalau salafnya kita nggak mau dihilah-hilah Pak di sini, nggak boleh. Ya, hati-hati. Nah, kecuali kalau berbeda jenis dolar dengan duit rupiah, ini namanya serofah, nggak apa-apa. Paham ya? Jangan $100 dirubah, ditukar dengan 100 rupiah. Ya, al-bangkrutu. Kalau untuk serofah nggak ada masalah, tukar duit nggak ada masalah. Tapi kalau sejenis, jangan, nggak boleh. Ya. Karena menurut pendapat ulama al-muhaqqiqin itu sama dengan nugget. Karena duit ini sebetulnya itu adalah gambaran emas. Kertas Pak, duit itu kertas. Mosok berharga nih kertas? Enggak, karena nilainya adalah nilai emas. Paham ya? Kertas. Karena itu kalau dulu itu duitnya dari emas, duitnya dari perak, berharga. Duitnya itu berharga. Lek saiki iki diganti kertas, padha mbek cek. Kertas. Tapi bernilai duit. Duit itu bernilai emas gitu loh. Paham nih ya? Nah. Imam Abu Hanifah itu orang kaya. Imam Abu Hanifah itu orang kaya. Hobinya Imam Abu Hanifah itu paling seneng ketemu orang yang butuh duit, utang. Seneng utangnya Abu Hanifah. Lebih seneng lagi yang utang tidak bisa bayar, disedekahkan. Itu no, orang yang punya begitu ayo. Tak dayo gini orangnya. Tapi Imam Abu Hanifah itu orang warok, saudara. Satu saat, jadi Imam Abu Hanifah itu banyak ngutangi orang. Satu saat, ya, Imam Abu Hanifah itu jalan hujan deras. Akhirnya mau bernaung ada di terasnya orang. Tanya Imam Abu Hanifah, rumah siapa? Rumahnya Fulan. Hah? Rumahnya Fulan? Iya, nggak jadi. Ya, bahasa kuyup, pulang. Kata Imam Abu Hanifah, ingin di sini aja. Kenapa nggak di situ? Kita enggak kalau baca, kata dia. Kata dia, jangan. Ini orang punya utang sama aku. Aku khawatir, aku berteduh ada di sini, itu bagian mengambil manfaat daripada utang riba jadinya. Enggak harus berupa duit, Pak. Selama kamu belum bisa bayar, sepeda motornya saya pakai. Itu riba. Oh, sepeda motornya buat jaminan. Jaminan taruh. Bukan dipakai. Kalau pakai pinjem. Babnya lain. Saya pinjem. Tapi kalau menjadi syarat, nggak boleh. Itu mengambil manfaat namanya. Selama kamu belum bayar, mijet sama aku setiap hari. Itu mijet juga riba. Paham ya? Yang berikutnya watawalli yaumaz zahaf. Tawalli al-i'rad al-firar. Wa akla malil yatim, makan harta anak yatim. Na'udzubillah min dzalik. Makan harta anak yatim secara dzulum, Pak. Secara zalim. Intekno harta yatim ya, awas. Wa ammal yatima fala takhar. Anak yatim enggak ngerti, apalagi dia tadi itu orang yang anak masih kecil dimakan, ya awas, hati-hati. Wala taqrabu malal yatim illa billati iya ahsan, enggak boleh. Terus bagaimana? Dan saya yang mengelola. Dengarkan baik-baik. Kamu tadi itu tidak boleh makan harta anak yatim kecuali bilhaq, kecuali dengan yang bagus. Gini caranya. Saya ngurusi harta anak yatim dan saya tidak ada pekerjaan. Boleh tidak saya persentase? Tidak boleh. Terus bagaimana? Seperlunya.
Oh, saya perlu makan. Makan ikannya tempe, tahu, pecel. Makannya minta sate itu, harta yang yatim. Tidak boleh. Sama dengan ngurusi masjid. Mintakan sumbangan masjid dikasih persentase. Tidak boleh. Terus bagaimana? Katakan saya kan perlu makan. Saya sebabnya nyari itu perlu ongkos. Ongkos boleh. Tapi tidak boleh pakai yang istimewa. Minta yang kereta, yang bisnis, yang itu tidak boleh. Di persentase tidak boleh. Terus bagaimana? Seperlunya untuk makannya kamu. Itu bukan untuk dibisniskan, Pak. Nggak boleh, Pak. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu amanat. Orang nyumbang 1 juta, dari 500 itu yang di duit. Yang 500 itu berarti pengkhianatan, ya. Hati-hati, hartanya anak yatim juga begitu bahaya. Naudzubillah min dzalik, ya. Wattawalli, anak yatim itu dengarkan belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim. Paham ya? Anak yatim itu yang bapaknya mati, bukan cerai. Paham ya? Ya, ibunya mati bukan yatim. Nah, ini muharram bagi-bagi untuk anak yatim. Dengarkan baik-baik. Hartanya anak yatim itu kalau dimakan sama ibunya dosa. Dimakan sama saudaranya yang balik dosa. Karena itu kalau bagi-bagi anak yatim dan sama keluarganya. Wis 200 mari ngono dimakan dengan yang lainnya dosa semuanya nanti. Karena itu kalau Anda mau bantu anak yatim dan keluarganya yang bersama anak yatim gitu loh. Nah, biar ibunya kalau makan diberikan beras itu enggak apa-apa. Kalau enggak soron nanti ibunya gitu loh. Kasihan keluarganya. Nah, ini wattawali yaumaz zahaf, mengi'rad, berpaling yaumaz zahaf, hari peperangan. Jadi pengecut. Ini perang dia melarikan diri. Oh, ini dosa. Perang kita tidak boleh untuk berharap. La tatamannau liqa al-adu. Jangan kamu itu berharap untuk bertemu dengan musuh perang. Kapan perang Indonesia ya? Kapan mati saya? Tidak boleh gitu, Pak. Nah, kalau aman itu nikmat. Jaga, rawat aman ini. Rukun itu nikmat. La tatamannau liqa al-adu. Jangan kamu berharap kamu bertemu dengan musuh untuk perang. Tapi faedah lagi itu muhum. Tapi kalau sudah berhadapan dengan musuh, wa'lamu anna jannata tahta dhilalis suyuf. Kamu harus yakin bahwa surga di bawah naungan pedang kamu. Maju terus. Ya menang atau gugur. Begitu. Bukan ngada-ngadakan di mana. Ayo kita kembali, kita bom yang ada di Bali. Loh. Jangan dijadi kamu itu mencari perang. Tidak enak, Pak, perang itu. Paham ya? Aman itu nikmat. Tapi kalau memang sudah terjadi, harus terjadi, jangan pernah mundur, dosa besar nih. Ya, wa ghadfal muhsanat, menuduh perempuan-perempuan yang terhormat. Dituduh zina. Ini pelacur, ini zina. Awas, nggak boleh. Orang yang demikian ini dicambuk sampai 80 kali, Pak, nggak boleh. Perempuan sholihat dituduh zina, nggak boleh. Nggak boleh. Itu ghadful muhsanat, ya. Al-ghafilat, al-muhsanat, al-afifat. Perempuan-perempuan yang baik. Nggak pernah dia tadi itu ada di hotel, nggak pernah itu dituduh dia itu berzina. Al-ghafilat anil fawahish. Ini nggak pernah mikir aja, nggak pernah untuk begitu. Dituduh dia melakukan hal yang tidak baik. Al-mu'minat, orang yang beriman. Nah, itu termasuk bagian daripada dosa besar. Wallahu a'lam. Udah waktunya adzan belum? Berapa menit? Nah, ala kulli hal ini semuanya 7 dosa yang besar yang harus dihindari. Dosa itu ada yang disebut dosa besar, ada dosa kecil. Tapi tidak boleh diremehkan yang kecil. Kenapa? Jangan mengukur
dosanya, tapi ngukur dosa kepada siapa. Meludah itu kesalahan kecil, tapi yang kamu ludahi presiden lain jadinya. Kamu salah sama siapa ini? Ya, kamu menjewer itu adalah kesalahan kecil, yang kamu jewer jenderal lain. Lah kamu ini dosa sama siapa kamu anggap kecil? Dosa sama pencipta langit dan bumi Rabbul Alamin. Awas ya, meremehkan dosa kecil akan menjadi besar. Kasabuhinan wa huwa indallahi azim. Na'udzubillah min dzalika ya. Nah ya, siapa mau ada yang perlu bisa ditanyakan atau dibahas? Fadhal. Diangkat tangannya dulu. Mic-nya. Udah ada. Ayo, coba angkat tangannya. Ayo. Fadhal. Ini sebentar lagi siapa? Setelah ini siapa? Biar mic-nya diantarkan. Mic-nya diantarkan sini. Mau nanya masalah Ustaz, apa? Kalau utang ada manfaatnya itu Ustaz. Kalau mengutangkan ada manfaatnya kan jatuhnya riba Ustaz. Ya, mengambil manfaat dari utang. Ya. Sedangkan di desa itu para petani itu pas juragan-juragan itu ngutangkan Ustaz. Dan nanti kalau gak dijual ke yang ngutangi itu pas jadi Ustaz, jadi musuhan jadinya Ustaz. Oh, lain itu. Jadi misalnya diutangi nanti akan dijual kepada dia. Ya, terus itu aja. Iya. Nah, jadi babnya lain itu. Cuma tidak boleh harus dijual dengan saya harganya sekian. Nah, itu lain lagi. Itu haknya lain nanti itu. Nanti saya beli. Nanti berapa saring tawar-menawar ada masalah, tapi tidak boleh menjadi syarat. Dijual sama saya separuh harga. Tidak boleh kalau begitu. Artinya tidak boleh itu batal syaratnya. Bukan riba itu, batal syaratnya, bukan riba. Dia harus bayar sesuai dengan itu, tapi ini batal syaratnya. Walaupun tidak dijual sama dia, tidak ada masalah. Mau musuhan atau enggak musuhan, ya salahnya orang itu, batal syaratnya. Jadi dia tadi itu tidak terikat dengan syarat itu, karena syarat itu dinyatakan batal. Paham ya? Ya, tawar-menawar. Babnya lain itu sudah. Babnya lain. Fadhal. Masalah niat witir sama tukar uang baru. Niat witir ada yang mengatakan bahwasanya harus mengatakan minal witri. Iya. Tidak boleh pakai langsung sholatal witir. Karena niatnya itu satu, kemudian dia sholatnya 2 rakaat. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Yeah. Ini ainas sahih. Kemudian yang kedua, tukar uang baru sekarang yang beredar itu tadi dijadikan akad 2 kali. Jadi yang pertama 1 juta, lama 1 juta baru, ini saya tukar. Kemudian setelah itu dengan fasal, yang kedua ini jasanya atau ini hadiahnya. Jadi kayak dihela atau termasuk penghelaan atau ya apa ini? Ya. Jadi untuk sholat witir memang kalau itu yang masih genap minal witri, usolli rak'atain minal witri, ya itu begitu. Karena tidak ada witir genap itu. Paham ya? Tapi ketika dia sudah ganjil, usolli sunnatal witri rak'atan, atau kalau 3 rakaat seperti salat maghrib usolli 3 raka'atin witron lillahi ta'ala, ada masalah. Paham ya? Nah, jadi kalau memang itu adalah genap minal witri, itu yang benar itu. Memang harus gitu. Harus gitu. Nah, adapun untuk ngasih hadiah kepada orang yang ngutangi itu dianjurkan. Kenapa? Orang yang ngutangi itu berbuat baik, tapi bukan syarat wajib ngasih hadiah.
Ini kenapa? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Kalau kamu itu dibaiki sama orang, maka kamu tadi itu balas yang setimpal atau lebih baik. Gitu. Paham ya? Nah, kalau kita dihutangi sama orang, saya alhamdulillah sudah kamu bantu, ini tak kasih hadiah. Enggak apa-apa kalau begitu. Syarat harus ngasih hadiah. Batal syaratnya itu. Enggak ada itu. Paham ya? Enggak ada itu. Nah, begitu juga ini. Oh, saya butuh duit baru-baru. Paham ya? Saya kasih saya beli tukar 1 juta dan dapat 1 juta. Tak kasih 100 kau. Enggak apa-apa itu, lain hadiah itu. Tapi kalau menjadi syarat enggak boleh. Paham ya? Gitu. Ada yang masalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kita tanyakan setelah ini siapa? Setelah ini? Kasih mic-nya. Ada angkat tangan. Yang setelah ini? Kasih mic-nya. Yang kita tanyakan adalah tentang sujud. Ini mohon maaf. Ini katanya ada sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Orang bersujud kebanyakan memakai pakaian yang rapi, berbusana muslim, di tempat yang suci lagi karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kali ini ada orang yang bersujud tidak memakai pakaian yang rapi, cuma hanya mengenakan celana pendek di tempat yang kotor lagi. Iya. Karena ingin merayakan kemenangannya, lalu bersujud di tempat itu. Pertanyaannya, apakah sujudnya itu diterima, sujud semacam ini? Dan apakah boleh bersujud dengan berpakaian yang tidak pantas? Itulah pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud apapun tidak diperbolehkan kecuali sama syaratnya dengan sholat di tempat yang suci, tertutup aurat, punya wudu, bersih daripada hadat kecil, bersih daripada hadat kecil, punya wudu, dan bersih daripada hadat besar, dan menghadap ke kiblat. Paham? Dan menghadap ke kiblat. Ya, sama dengan sholat. Kalau sujud tadi itu tanpa menghadap ke kiblat, haram hukumnya, dosa. Kenapa? Karena talabus dengan ibadah fasidah, melakukan ibadah yang tidak benar. Sama dengan hukumnya orang yang sholat tanpa wudhu, tambah dosa. Sama dengan perempuan baca Quran, perempuan yang haid baca Quran, tambah dosa. Jadi itu enggak benar. Paham ya? Kalau madhab Syafi'i kadoan cekak pakai celana pendek, ya itu berarti buka aurat. Oh, ini madhabnya bukan Syafi'i, madhab Malik. Ya enggak apa-apa. Tapi ngadep kiblat enggak? Punya wudhu enggak? Begitu. Paham nih ya? Sujud sahwi itu dalam sholat. Bukan di luar sholat. Kalau sujud syukur bisa, tidak bisa dalam sholat, harus di luar sholat. Kalau sujud tilawah itu bisa dalam sholat, bisa di luar sholat asal mendengarkan sajdah. Itu. Paham ya? Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah anak yatim, apakah yatim non-muslim, anak dari non-muslim itu sama hukumnya dengan anak yatim yang muslim? Untuk ihsan berbuat baik boleh, tapi tidak sama nilainya. Paham nih ya? Mau nggak mau ihsan kepada orang Islam, berbuat baik kepada orang Islam lebih diutamakan, lebih. Adapun misalnya orang kafir asal tidak kafir harbi, dia sakit dibantu, nggak ada masalah. Anak yatimnya nggak ada masalah. Tapi kalau zakat nggak boleh.
Kurban tidak boleh. Kalau bantuan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bagus juga tetangga yang non-muslim dibantu. Tidak ada masalah. Tapi harus diprioritaskan orang Islam. Kecuali kafir harbi. Tidak boleh. Paham ya? Kalau kafir harbi tidak boleh. Kalau bukan kafir harbi, berbuat kepada siapapun itu baik, saudara. Berbuat baik kepada siapapun itu ajaran agama. Naam, fadhal. Mau tanya apakah membaca Al-Quran atau amal soleh yang lain diniati untuk istighfar orang tua yang sudah wafat, apakah hasil? Syukran. Ada khilaf memang untuk amalan apakah sampai kepada si mayit. Ada khilaf. Tapi doa itu manfaat kepada si mayit. Karena itu kalau ente baca Quran sampai hatam, kemudian berdoa, ya Allah, bacaan Al-Quranku catat untuk kebaikanku dan juga untuk pahalanya bagi orang tuaku. Wah, itu doa kemarin itu. Keluar itu ijma sudah, ittifaq sudah. Kalau kamu tadi itu mengirimkan amal soleh untuk orang tua, itu ada khilaf. Ada yang menyatakan sampai, ada yang menyatakan tidak sampai, gitu. Nah kalau sudah begitu, ya sesuai dengan keyakinan. Tapi ketika kamu bersedekah, kamu tadi itu baca Quran, kamu itu berzikir, kamu itu bertahlil, kamu itu bertasbih, kemudian ij'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'na, jadikan, sampaikan pahala yang kami baca juga untuk orang tua kami sampai. Kenapa? Doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Paham ya? Fadhal. Belakang, dikasih ke belakang. Iya. Siapa yang setelah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Habib, ini terkait dengan syirik. Batasan syirik itu sendiri seperti apa Habib? Soalnya begini, sering kita itu kalau syirik itu diartikan mengandalkan sesuatu atau ada kekuatan selain kekuatan Allah, maka banyak mungkin di antara kita yang seperti itu. Apakah ada batasan-batasannya Habib? Iya. Misalkan menganggap ini memiliki kekuatan, kadang seperti itu kita Habib. Lalu kemudian bagaimana untuk cara untuk menghilangkan hati itu yang merasa bahwasanya bagaimana caranya agar tidak mengandalkan sesuatu selain daripada kekuatan Allah itu sendiri. Caranya Habib. Ya. Syirik itu menyekutukan Allah. Meyakini ada yang sebanding dengan Allah. Tapi kalau meyakini ada orang yang dikasih kelebihan oleh Allah, nggak ada masalah. Kenapa? Hakikatnya dari Allah. Orang ini dikasih ilmu lebih sama Allah. Sehingga bisa mengobati. Kenapa? Karena dokter. Berarti menyamakan ini dokter kepada Allah. Enggak, datang kepada dokter untuk supaya dia sehat, bukan syirik. Karena kita meyakini dokter ini dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengobati orang sakit. Begitu juga ilmu agama, ilmu matematika, pemerintahan dan lainnya. Enggak ada masalah. Orang soleh ini dikasih kelebihan oleh Allah karena kesolehannya dia, doanya diterima oleh Allah. Enggak ada masalah. Tapi kalau orang ini yang menyembuhkan, hatta ke dokter syirik. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah. Paham nih ya? Karena dia itu menyamakan dengan Tuhan. Tapi manusia itu dikasih kelebihan oleh Allah, itu enggak ada masalah. Itu bukan berarti syirik. Kenapa? Pada hakikatnya adalah itu meyakini Allah yang memberikan kekuatan, gitu loh.
Yang berikan kekuatan. Memang begitu. Allah itu adalah yang menciptakan sebab dan akibat. Paham nih ya? Oh, sebabnya ilmu, kamu belajar sama guru. Akibatnya, kamu akan jadi orang alim. Tapi bukan guru itu yang menjadikan kamu alim. Yang menjadikan kamu alim dan memberikan ilmu itu adalah Allah. Tapi dikasih sebab. Paham ya? Tapi kalau kamu yakini guru ini yang menjadikan aku alim, ilmu dari guru bukan dari Allah, ya syirik. Itu syirik. Paham ya? Allah memberikan obat tadi itu adalah sebab kamu itu bisa afiat. Obat ini yang membuat saya sembuh, syirik. Meyakini obat seperti Tuhan. Paham ya? Begitu. Karena itu kalau ada orang datang kepada aulia minta doa, minta itu, syirik. Ada apa syirik itu? Kita meyakini orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah, yakin doanya akan diterima oleh Allah. Nah, ada masalah minta doa sama mereka. Tawasul itu Pak, sama kita berharap dengan orang itu doakan kita. Karena orang mendoakan itu nggak nunggu hidup, yang mati juga doakan kepada kita. Bukan berarti orang tadi itu memberikan manfaat, tapi mereka itu adalah bermanfaat. Paham nih? Orang nggak bisa memberikan manfaat atau memberikan madarat, tapi ada orang yang bermanfaat. Ada orang yang bermadarat. Gara-gara orang ini tidak soleh, akhirnya kita mendapatkan adab oleh Allah. Madarat kan? Bukan berarti adab itu diturunkan oleh orang ini. Syirik. Gara-gara orang yang soleh, kita mendapatkan rahmat Allah. Manfaat. Jadi orang itu tidak bisa memberikan manfaat, tapi bisa bermanfaat. Orang itu tidak bisa memberikan madarat, tapi bisa madarat. Artinya menjadi sabab manfaat dan sahabat madarat. Begitu. Itu bukan syirik itu namanya. Karena itu kadang-kadang orang tadi itu kok gampang nuduh syirik, syarak syirik. Nggak ada begitu. Tapi ada yang berkeyakinan gitu. Ya jangan dihukum sama dong. Yang salah, yang benar. Nah, jangan karena orang yang salah kemudian yang benar disalahkan juga. Kan tidak adil. Paham nih ya? Oke. An-nafi' wad-dar wallah. Tapi sababun naf'i dan sababud dar Allah juga berikan kepada makhluknya. Sama dengan obat tadi itu sababun naf'i. Sama dengan racun itu sababud durri. Itu kalau paham berpikir ya. Oke. Ayo, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Habib. Yang pertama, dalam dalam masjid itu ada dua kotak amal. Apa? Ada dua kotak amal. Masjid. Di dalam masjid. Yang pertama itu untuk pengadaan operasional masjid. Yang keduanya itu untuk bakti sosial, infak. Jadi untuk bagi-bagi kepada mungkin 11 tetangga masjid, itu bagaimana hukumnya? Jadi khusus yang kotak amal khusus itu. Nah, terus pertanyaan yang kedua Habib, bagaimana jikalau nanti ada hubungan utang piutang? Yang keduanya itu antara yang memberikan hutang dan berhutang itu sama-sama tidak memiliki ahli waris atau tidak memiliki berwasiat bahwasanya saya punya hutang. Sebaliknya, tolong sampaikan itu si fulan punya hutang ke saya. Nah, itu bagaimana penyelesaiannya? Apa nanti di akhirat si yang berhutang itu yang memiliki hutang itu akan ditagih dengan amal kebaikannya? Begitu Habib. Ya. Terima kasih. Yang pertama tadi itu masjid ini tidak boleh seseorang manfaatkan untuk pribadi atau luar. Paham nih ya? Speakernya masjid untuk acara tetangga nggak boleh. Paham ya? Ya untuk masjid. Kecuali
saya kasih speaker ini bukan untuk masjid, tapi untuk kepentingan umum, lain lagi. Paham ya? Listriknya masjid untuk menerangi, oh enggak boleh, harus kemaslahatan masjid. Harus kemaslahatan masjid. Airnya masjid untuk tetangga, untuk misalnya nyuci sepeda motor, enggak boleh. Harus untuk kemaslahatan masjid, untuk orang yang berwudu di masjid, kalau itu airnya masjid. Nah itu hati-hati ada di sini. Paham ya? Pengelolaan masjid itu ada pertama wakaf. Nah, yang kedua ada wakaf untuk masjid. Ada wakaf masjid, ada wakaf untuk dikasih tuku sama orang wakaf untuk masjid. Ya berarti ya untuk manfaatnya ada orang nyewa atau apa kembali kepada masjid. Ada juga milik masjid. Kalau milik masjid ya berarti milik masjid dikasih tuku menjadi milik masjid, maka boleh dijual. Kalau wakaf tidak boleh dijual. Tapi kembali untuk kemaslahatan masjid. Masjid duduk tonggoi masjid nggak boleh. Kecuali kalau di muka masjid kamu buat celengan untuk sosial, nggak ada masalah. Tapi dalam masjid jangan. Paham ya? Jangan itu. Paham ya? Jangan. Oke. Karena itu misal ada orang wakaf babut untuk masjid. Ini repot ini. Jangan. Kasih masjid aja. Milik masjid. Ketika babut ini permajani ini mau diganti, dijual. Nanti duitnya ditambahi untuk beli yang baru. Kalau enggak, walaupun jebol semuanya enggak boleh dijual. Kenapa wakaf? Enggak usah diterima kalau wakaf model gitu itu. Biar enggak ngerepoti. Harus cerdas. Kalau Anda itu membangun kamar mandi, jangan pakai duit masjid. Atau tempat wudhu, jangan pakai duit masjid. Kenapa? Kalau itu daerah masjid, duitnya masjid, berarti air yang di situ harus dipakai untuk maslahat masjid. Bersihkan masjid, untuk wudhu, untuk orang yang iktikaf, nggak apa-apa. Lah orang musafir kalau kencing. Karena itu sisihkan. Ini kamar mandi untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Sehingga Anda juga bukan dapat pahala orang yang wudhu aja, orang yang mau ke masjid aja. Orang juga perlu kan orang sehat. Ketika dia mau kencing atau buang hajat tadi itu. Walaupun dia tidak mampir ke masjid gitu. Paham nih ya? Nah, di sini ini kadang-kadang jadi milik masjid juga kamar mandinya. Kan repot itu nantinya. Kalau di Hadramut nggak begitu, kamar mandi sendiri, masjid sendiri. Sehingga orang mandi ada di situ, walaupun tidak masuk ke masjid nggak apa-apa. Orang buat hajat nggak, walaupun dia bukan untuk orang yang nggak ada masalah, begitu. Tapi kalau di sini bermasalah. Kalau di sini ini bermasalah. Motong kurban pakai air masjid nggak bisa, musbal. Tapi kalau misalnya tempat tadi itu digunakan kamar mandinya dan tempat wudhunya bukan untuk hanya kepentingan masjid, potong kurban pakai air itu nggak ada masalah. Ya, semuanya. Walaupun tempat parkirnya milik masjid, lah kan repot. Nggak usah, lain sudah dibuat lain. Nih bangunan masjid, yang ini bukan masjid, gitu loh. Dan jangan wakaf, biar nggak repot. Perkara nanti diwakafkan nggak ada masalah, gitu loh. Atau wakaf untuk umum, kecuali kalau untuk dibuat perluasan masjid, boleh juga kan, nggak ada masalah. Paham nih ya? Nah, jadi di Indonesia ini perlu diaturkan itu cara mewakafkan itu. Kalau enggak kerepotan memang, kerepotan. Jadinya repot itu nantinya. Ya sekarang misalnya speaker ini wakaf untuk masjid. Nah speaker ini kalau sudah perlu permajaan, nggak boleh dijual itu nanti itu kalau madzhab Syafi'i itu repot loh.
Jangan dikatakan itu adalah wakaf masjid, milik masjid. Selesai. Perlu ketika peremajaan dijual, diganti yang baru, ditambahi duitnya. Lo kan enak kalau sudah begitu. Paham nih ya? Terakhir, monggo silakan. Apa hutang tadi? Iya apa? Hutang pertanyaannya? Masalah hutang piutang. Jikalau antara yang memberikan hutang dan berhutang itu dengarkan baik-baik. Seharusnya orang itu sebelum mati sudah kasih cerita hutangnya berapa. Ya, dikatakan al-mayyitu maghlulun fi qabrihi bidaini la yafukuhu illa qada'u daini. Mayit itu terbelenggu di kuburannya karena utangnya. Tidak bisa membuka belenggu itu kecuali dibayar utangnya. Dihatamkan Quran hatta 700 kali, tetap gak bisa. Karena itu wasiat, duit utang itu wasiat. Nanti jangan lupa ya, bayar utangnya Abi, gitu. Tapi ada orang mengaku punya utang, gimana? Dilihat orangnya. Kalau orang itu adalah orang terpercaya, orang yang soleh itu dan tidak terima bayar aja. Paham ya? Kalau orang tadi itu bukan orang yang soleh, itu ya jangan dah. Ya mana buktinya? Paham ya? Mana buktinya gitu ya? Jadi kalau orang yang soleh, orang ini jujur itu dan ini, ya udah bayar aja, selesai. Kasih yang meninggal gitu. Paham nih ya? Terakhir, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ya Habib, apa itu antara hubungan murid sama guru? Apa itu butuh pengakuan dari gurunya apa cukup mengikuti ajarannya saja? Iya. Dengarkan baik-baik. Murid sama guru itu sama dengan imam dengan makmum. Paham ya? Saya niat jadi imam kecuali untuk si fulan. Saya enggak niat untuk jadi imamnya dia. Mayadur, enggak ada masalah. Tetap sah sholatnya, jamaahnya. Paham ya? Tapi kalau makmum, saya niat enggak mau jadi makmumnya si fulan ini. Ya enggak bisa. Enggak dapat pahala berjamaah. Paham ya? Kau walaupun tidak disenangi sama gurunya kamu, yang penting husnudzon, kamu tetap bisa jadi muridnya. Paham ya? Berbeda kalau kamu tadi anak tidak senang sama guru ini, tidak bisa jadi muridnya kau. Walaupun kau ada di kelas, walaupun hadir pengajiannya. Paham ya? Itu yang pertama. Tapi berusahalah kamu tadi itu untuk punya posisi di hati guru kamu. Tapi guru ini yang dimaksud guru arif billah ya. Bukan nanti guru yang ngerjakan sama santriwati-santriwati. Paham ya? Ini guru yang arif billah ini. Iya. Guru yang arif billah. Posisi. Caranya bagaimana? Caranya kamu jadilah orang yang diharapkan sama dia. Paham ya? Guru ini berharap kamu jadi alim. Jadi alim. Guru ini berharap kamu jauh dari maksiat. Jauh itu maksiat. Biar dapat posisi. Dapat ketika lihat kamu, guru tadi itu perhatian. Masya Allah ini anak itu dan ini. Sehingga setiap dia berdoa ingat kamu nanti. Dapat kamu manfaat tadi. Dapat manfaat seperti itu. Paham ya? Yang dimaksud guru di sini adalah guru yang jika dipandang ingat sama Allah. Jika berkata tambah ilmunya kamu. Jika kamu lihat perbuatannya tambah semangat ibadahnya kamu. Ada guru nggak begitu? Jika berkata tambah syahwatnya kamu karena ngomongnya purnudok. Jika kamu lihat ya bukan ingat sama Allah. Malah pingin maksiat. Jika kamu lihat perbuatannya, koboi. Nggak kelihatan tambah semangat ibadah kepada Allah. Koboi. Yang ada, pakai sisa. Yang ada, dia tadi itu keluyuran kemana-mana, bois. Ya jangan dong. Kalau ini harus dihindari. Paham ya?
Tapi ilmu itu ya nggak apa-apa, ambil ilmu matematika, ilmu itu sama, ilmu kedokteran walaupun sama orang kafir, nggak ada masalah. Tapi jangan diikuti, yang diikuti yang tadi itu. Paham nih? Wallahu a'lam bishawab.